Hai semuanya, kadang hidup bukan soal apa yang terjadi, tapi soal bagaimana kita menanggapinya. Ada orang yang disindir sedikit, langsung sakit hati. Ada yang dikritik sedikit, langsung merasa diserang. Ada pula yang diabaikan sebentar, lalu berpikir dirinya tidak berharga. Semua itu sebenarnya bukan karena dunia kejam, tapi karena kita sering terlalu membawa sesuatu ke perasaan. Kita memperlakukan perasaan seperti kaca pembesar. Segala yang kecil jadi tampak besar. Yang sebenarnya sepele terasa berat, dan yang tidak bermaksud jahat pun kita rasakan menyakitkan. Padahal kalau mau jujur, sebagian besar hal yang bikin kita tersinggung, kecewa, atau sedih sebenarnya tidak seberat itu. Tapi karena dibawa ke hati, dibumbui perasaan, dan dibiarkan berputar di kepala, akhirnya jadi luka. Contohnya ketika seseorang tidak membalas chat. Otak langsung sibuk berasumsi, dia marah ya? Aku salah apa ya? Dia nggak butuh aku lagi kali. Padahal bisa jadi dia cuma sibuk, baterai habis, atau memang ingin istirahat sejenak. Tapi karena dibawa ke perasaan, hal kecil berubah jadi drama panjang yang bikin kita capek sendiri. Membawa segala sesuatu ke perasaan itu seperti menaruh batu kecil di tas, tapi setiap hari ditambah satu. Awalnya ringan, tapi lama-lama berat. Setiap ucapan orang, setiap sikap yang kurang sesuai harapan, kita masukkan ke dalam tas itu. Tanpa sadar, beban makin penuh, langkah makin pelan, dan kita mulai merasa dunia tidak adil. Kita pikir orang lain terlalu keras, padahal mungkin kita saja yang terlalu sensitif. Perasaan adalah anugerah, tapi kalau tidak dijaga, bisa jadi jebakan. Karena perasaan bekerja berdasarkan interpretasi, bukan kenyataan. Saat seseorang menatap kita dengan wajah datar, kita bisa menganggap itu tatapan sinis, padahal mungkin dia cuma sedang lelah. Saat teman tidak mengajak nongkrong, kita merasa ditinggalkan, padahal mungkin dia hanya ingin waktu sendiri. Tapi karena dibawa ke perasaan, hal kecil berubah jadi drama panjang yang bikin kita capek sendiri. Banyak orang kehilangan kedamaian bukan karena dunia memusuhinya, tapi karena pikirannya sendiri memutar cerita yang tak pernah benar-benar terjadi. Kita menciptakan film dalam kepala, lengkap dengan tokoh jahat dan korban yang selalu kita perankan sendiri. Kita menulis skenario sedih, lalu menontonnya berkali-kali sambil menyalahkan keadaan, padahal kita yang membuatnya. Membawa segalanya ke perasaan juga bisa membuat hubungan jadi rapuh. Dalam pertemanan misalnya, ketika satu pihak mudah tersinggung, pihak lain akan mulai berhati-hati lalu perlahan menjauh. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Hubungan yang seharusnya ringan malah penuh ketegangan, karena setiap kata bisa disalahartikan. Dalam hubungan percintaan pun sama. Kalau salah satu pihak terlalu sensitif, yang ada bukan saling memahami, tapi saling curiga. Sedikit perubahan sikap langsung dianggap tanda kebosanan, sedikit keterlambatan balas pesan langsung dikira tak peduli. Padahal, cinta tanpa kepercayaan akan cepat kehabisan nafas. Begitu juga dalam dunia kerja. Ada orang yang sulit berkembang karena terlalu membawa ucapan atasan ke hati. Begitu dikritik sedikit, langsung merasa gagal. Begitu idenya ditolak, langsung merasa tidak dihargai. Padahal, kritik itu bagian dari proses tumbuh. Kalau semua komentar kita anggap serangan pribadi, kita tak akan pernah bisa belajar. Dunia profesional tidak menunggu perasaan kita siap, tapi menuntut mental yang kuat. Masalahnya, budaya kita sering menanamkan bahwa perasaan itu tanda kepekaan. Padahal, terlalu peka juga bisa berbahaya. Peka yang sehat itu ketika kita bisa memahami makna tanpa terbawa drama. Tapi peka yang berlebihan justru membuat hidup jadi ribet. Karena kita bereaksi pada hal yang belum tentu penting. Orang tersenyum sedikit kita tafsirkan sinis. Orang diam kita anggap marah. Orang jujur kita anggap menyinggung. Akibatnya, kita tidak lagi bisa menikmati momen dengan ringan. Kalau dipikir-pikir, hidup sebenarnya lebih mudah kalau kita tidak terlalu cepat bereaksi. Karena seringkali yang membuat luka bukan kejadian itu sendiri, tapi cara kita menanggapinya. Ada orang yang dimarahi atasan bisa tetap santai dan tertawa setelahnya. Tapi ada juga yang terus memikirkannya berhari-hari. Bukan karena berbeda nasib, tapi berbeda cara pandang. Satu memilih untuk menganggap itu bagian dari hidup, satu lagi menganggap itu penghinaan. Membawa segalanya ke perasaan juga bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan. Ketika terlalu dikuasai emosi, kita sulit berpikir jernih. Akal sehat kalah oleh perasaan tersinggung. Banyak konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang malah berujung panjang karena ego lebih dulu tersulut.
Padahal kalau mau sedikit menahan diri, mungkin semuanya selesai dalam satu percakapan singkat. Tapi tidak, karena perasaan sudah terlanjur di depan. Akhirnya semua ucapan jadi bahan bakar kemarahan. Ada kalanya kita perlu belajar untuk tidak semua hal harus dirasakan. Karena tidak semua hal layak untuk dijadikan beban hati. Kadang orang bicara tanpa niat jahat, kadang situasi memang tak sesuai harapan. Tapi kalau setiap hal kita tanggapi dengan emosi, hidup akan terasa berat sekali. Kita akan terus lelah karena sibuk menafsirkan dunia dengan kacamata perasaan. Perasaan itu penting tapi bukan segalanya. Dia harus berjalan berdampingan dengan akal. Karena kalau perasaan memimpin, keputusan seringkali jadi keliru. Kita bisa kehilangan teman baik hanya karena salah paham, kehilangan peluang hanya karena gengsi, bahkan kehilangan kedamaian hanya karena pikiran sendiri. Maka belajar menahan diri itu bukan berarti tidak punya hati, tapi justru bentuk dari kedewasaan. Ada hal menarik dari manusia. Semakin sering ia terbawa perasaan, semakin mudah ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika hidup dijalani dengan dasar perasaan yang terlalu sensitif, maka setiap kata, tatapan, bahkan keheningan pun bisa menjadi sumber kegelisahan. Kita hidup di dunia yang tidak selalu bisa kita atur, tapi kita berusaha mengontrolnya lewat perasaan. Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Karena semakin kita mencoba mengendalikan segalanya lewat perasaan, semakin kita kehilangan ketenangan. Orang yang terbiasa membawa segalanya ke hati, seringkali hidup dalam mode bertahan. Ia merasa harus selalu siap terluka, harus waspada terhadap sikap orang lain, seolah dunia sedang menunggu kesempatan untuk melukai. Padahal, tidak semua orang punya niat jahat. Tapi begitu kita terbiasa curiga dan tersinggung, kita menutup diri dari kemungkinan untuk benar-benar memahami. Karena bagi orang yang hidup dari perasaan, memahami seringkali berarti merasa dulu, berpikir belakangan. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Berapa banyak masalah yang sebenarnya bisa selesai kalau tidak dibawa ke perasaan? Pertengkaran di media sosial, salah paham dalam keluarga, atau perdebatan kecil antar teman, semuanya sering bermula dari hal sepele yang dibesar-besarkan karena ego tersinggung. Kadang seseorang cuma bercanda, tapi diterima serius. Kadang cuma salah ucap, tapi dituduh sengaja. Dari satu kalimat yang salah diartikan, bisa muncul jarak yang bertahan bertahun-tahun. Salah satu bahaya terbesar dari terlalu membawa perasaan adalah hilangnya kemampuan untuk melihat realitas apa adanya. Kita tidak lagi menilai sesuatu berdasarkan fakta, tapi berdasarkan asumsi. Misalnya, ketika seseorang tidak menyapa, kita langsung berpikir ia sombong, padahal mungkin ia sedang banyak pikiran. Ketika seseorang berbicara tegas, kita merasa ia marah, padahal mungkin ia hanya terbiasa berbicara lugas. Kita hidup dalam tafsir sendiri, dan tafsir itu seringkali menyakitkan karena lahir dari luka yang belum sembuh. Bagi sebagian orang, membawa perasaan sudah menjadi kebiasaan yang menahun. Itu bisa berasal dari pengalaman masa lalu, mungkin pernah diremehkan, ditinggalkan, atau tidak didengarkan. Luka-luka itu kemudian membuat seseorang lebih sensitif terhadap penolakan, sekecil apapun. Ia ingin diterima, tapi takut terluka. Maka setiap sinyal kecil dari luar diterjemahkan sebagai ancaman. Ia ingin merasa aman, tapi justru memenjarakan diri dalam rasa waspada berlebihan. Masalahnya, semakin sering kita bereaksi dari perasaan, semakin sulit kita membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya imajinasi kita sendiri. Hati yang terlalu cepat tersinggung, ibarat alarm yang terlalu sensitif, berbunyi keras bahkan untuk angin sepoi-sepoi. Lama-lama, kita lelah karena selalu merasa dalam bahaya, padahal tidak ada yang benar-benar mengejar kita. Orang yang membawa segalanya ke perasaan juga cenderung sulit memaafkan, karena bagi mereka, luka bukan sekedar peristiwa, tapi identitas. Ia merasa aku disakiti, dan melekatkan itu pada dirinya. Maka, ketika waktu berlalu dan orang lain sudah lupa, ia masih menyimpan cerita yang sama, mengulangi berkali-kali di kepala, seolah dengan begitu ia bisa menemukan makna dari rasa sakitnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Luka itu tidak sembuh, malah mengeras menjadi dendam yang halus. Di sisi lain, membawa perasaan terlalu dalam juga membuat seseorang mudah menyerah. Ia merasa gagal sekali berarti tidak berguna, dikritik sekali berarti tidak berbakat. Tapi dunia tidak sesempit itu. Tapi perasaan membuat kita memandang hidup dalam warna hitam putih. Kalau tidak disukai, berarti dibenci. Kalau tidak dipuji, berarti diremehkan. Kalau tidak diajak, berarti ditinggalkan. Padahal hidup sering berada di area abu-abu, di mana hal-hal tidak selalu punya makna pribadi seperti yang kita pikirkan. Pola ini juga mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri.
Orang yang sering membawa perasaan biasanya lebih mudah merasa tidak cukup baik, karena setiap penolakan kecil dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak layak. Setiap kesalahan kecil dianggap sebagai kegagalan besar. Ia mengikat harga dirinya pada cara orang lain memperlakukan dia. Padahal, ketika harga diri ditentukan dari luar, maka kebahagiaan juga akan ikut tergantung pada luar. Sebenarnya akar dari semua ini sederhana. Kita terlalu ingin dimengerti. Dan ketika dunia tidak sesuai dengan keinginan itu, kita merasa tersakiti. Tapi dunia memang tidak diciptakan untuk selalu memahami kita. Ada orang yang berbeda cara berpikirnya, berbeda cara mengekspresikan perasaan, berbeda cara mencintai. Kalau kita terus menuntut dunia untuk memahami kita, sementara kita sendiri tidak berusaha memahami dunia, maka kecewa akan jadi teman setia. Belajar tidak membawa perasaan bukan berarti jadi orang dingin atau tidak punya empati. Justru sebaliknya, itu bentuk kematangan. Karena kita mulai memahami bahwa perasaan perlu diarahkan, bukan dibiarkan liar. Kita bisa memilih untuk menenangkan diri sebelum bereaksi. Kita bisa bertanya dulu pada diri sendiri, apakah ini memang tentang aku, atau cuma perasaanku saja yang bereaksi? Seringkali, setelah beberapa jam, hal yang tadi terasa menyakitkan akan tampak biasa saja. Itu bukti bahwa bukan situasinya yang salah, tapi cara kita melihatnya yang belum stabil. Ada kalanya membawa perasaan juga jadi bentuk pelarian halus dari tanggung jawab. Ketika seseorang menegur kita, kita merasa diserang, padahal mungkin itu bentuk perhatian. Ketika orang lain tidak setuju, kita merasa ditolak, padahal bisa jadi mereka hanya punya pandangan berbeda. Dengan cara ini, kita menghindar dari refleksi diri. Kita menutup diri dari kemungkinan untuk belajar dengan alasan aku sakit hati. Padahal, kadang kebenaran memang datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Membawa perasaan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental, karena setiap emosi yang tidak dikelola akan menumpuk menjadi stres. Tubuh ikut merasakan beban pikiran. Tidur tidak nyenyak, kepala sering pusing, dada terasa sesak, dan pikiran sulit tenang. Semua itu karena kita tidak memberi jarak antara diri dan emosi. Kita tidak membiarkan pikiran bernafas. Kalau dipikir lebih dalam, sebenarnya kita tidak perlu selalu punya pendapat tentang semua hal. Tidak perlu selalu menanggapi, apalagi dengan perasaan. Ada kalanya diam adalah bentuk kebijaksanaan. Karena tidak semua yang terjadi harus masuk ke hati. Ada hal-hal yang cukup dilihat, dipahami, lalu dibiarkan berlalu. Orang yang bisa melakukan itu akan jauh lebih tenang, karena ia tahu mana yang perlu ditanggapi dan mana yang tidak. Kadang, kita mengira kalau tidak membawa perasaan berarti tidak peduli, padahal justru sebaliknya. Dengan tidak terbawa emosi, kita bisa lebih jernih melihat keadaan. Kita bisa tetap peduli tanpa harus ikut larut. Seperti seorang nelayan yang tidak takut pada ombak, karena ia tahu kapan harus menunduk dan kapan harus mengayuh. Itulah kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Tidak menolak perasaan, tapi juga tidak membiarkannya menguasai arah. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya berhenti membawa perasaan, karena itu bagian dari sifat manusia. Tapi kita bisa belajar untuk menyeimbangkannya. Belajar bahwa tidak semua hal yang terasa benar-benar penting. Bahwa tidak semua yang menyakitkan harus diingat. Dan tidak semua yang membuat kecewa harus dibalas dengan emosi. Kadang cukup dengan tersenyum dan melangkah lagi, itu sudah lebih kuat daripada ribuan kata pembelaan. Ada momen dalam hidup di mana kita baru sadar betapa melelahkannya hidup kalau semua hal dibawa ke perasaan. Kita merasa capek bukan karena aktivitas fisik, tapi karena beban emosi yang tak berhenti kita gendong. Kadang hal sepele bisa membuat hati campur aduk. Ucapan teman, komentar orang di media sosial, bahkan hal kecil seperti seseorang tidak menatap saat bicara. Semuanya terasa seperti isyarat pribadi yang harus ditafsirkan, padahal bisa jadi tidak ada maksud apapun di balik itu. Inilah sisi rumit dari perasaan. Ia seringkali membuat kita sibuk menciptakan makna yang tidak perlu. Perasaan itu seperti air. Kalau dibiarkan mengalir, ia menenangkan. Tapi kalau ditahan, ia bisa menekan sampai pecah. Banyak orang menahan perasaan karena takut dianggap lemah. Padahal justru karena tidak dikelola dengan baik, perasaan bisa meluap di waktu yang tidak tepat. Yang bahaya bukan perasaan itu sendiri, tapi ketika kita tidak tahu cara menempatkannya. Terlalu memendam bisa jadi bom waktu. Terlalu mengekspresikan bisa melukai. Maka kuncinya ada pada keseimbangan. Bagaimana merasakan tanpa terseret. Bagaimana memahami tanpa harus bereaksi berlebihan. Saat seseorang membawa segalanya ke perasaan, hidupnya seperti roller coaster emosi. Hari ini bahagia, besok hancur. Pagi tersenyum, sore murung. Semua tergantung pada situasi luar, bukan pada kestabilan dalam diri.
Ini membuat kita mudah dikendalikan oleh hal-hal yang seharusnya tidak punya kekuatan sebesar itu. Satu kata dari orang lain bisa mengubah suasana hati seharian. Padahal kalau kita mau jujur, tidak seharusnya emosi kita semurah itu untuk dikendalikan oleh siapapun. Ada kebijaksanaan yang sederhana tapi sulit diterapkan. Tidak semua hal perlu reaksi. Kadang diam lebih menenangkan daripada ribut menjelaskan diri. Kadang menertawakan lebih menyehatkan daripada memikirkan berulang-ulang. Tapi karena kita terbiasa mencari validasi, kita ingin segalanya dipahami dan dijelaskan. Kita ingin dunia tahu niat kita, ingin semua orang mengerti sisi kita. Dan ketika mereka tidak melakukannya, perasaan pun terluka. Kita lupa bahwa pengertian itu tidak bisa dipaksa. Kadang ketenangan justru datang dari menerima bahwa tidak semua orang akan paham dan itu tidak apa-apa. Kalau ditelusuri, membawa perasaan terlalu jauh seringkali berakar dari keinginan untuk dianggap penting. Ketika seseorang mengabaikan kita, ego merasa direndahkan. Padahal mungkin orang itu bahkan tidak sadar tindakannya berdampak begitu besar di pikiran kita. Itulah lucunya. Seringkali orang lain sibuk dengan hidupnya sendiri sementara kita sibuk memikirkan mereka. Kita menyusun teori, mengulang percakapan, dan menebak maksud orang yang mungkin bahkan tidak memikirkan kita. Akibatnya, energi habis bukan untuk maju, tapi untuk bertahan di pikiran yang belum tentu benar. Salah satu cara untuk tidak mudah membawa perasaan adalah dengan belajar memperbesar perspektif. Coba lihat masalah dari jarak yang lebih jauh. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih akan terasa penting sebulan lagi, setahun lagi? Kalau jawabannya tidak, mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk memikirkannya sekarang. Hidup terlalu singkat untuk terus tersinggung pada hal-hal kecil. Kadang yang membuat sesuatu terasa berat adalah cara kita memeluknya terlalu erat. Belajar tidak membawa perasaan juga berarti belajar untuk menunda reaksi. Karena emosi yang paling kuat biasanya muncul di awal tapi belum tentu benar. Kalau kita langsung menanggapi saat sedang marah atau kecewa, hampir pasti hasilnya akan kita sesali. Tapi kalau kita memberi waktu untuk mendingin, pandangan akan berubah. Kita bisa melihat bahwa ucapan orang lain mungkin hanya spontan, bahwa situasi tidak seburuk yang kita kira. Menunda reaksi bukan berarti lemah, tapi cerdas. Karena kita memberi kesempatan pada akal untuk berbicara sebelum perasaan mengambil alih. Ada juga momen ketika membawa perasaan menjadi bentuk keegoisan yang halus. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita rasakan sampai lupa memperhatikan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, ketika kita merasa tersinggung karena teman tidak sempat menghubungi, kita lupa bahwa mungkin dia juga sedang berjuang. Atau ketika kita marah karena seseorang tidak menanggapi dengan cara yang kita mau, kita lupa bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk menunjukkan perhatian. Dunia tidak berputar di sekitar perasaan kita saja, tapi selama kita terus menjadikannya pusat, maka kekecewaan akan terus datang tanpa henti. Ketenangan sejati lahir saat kita belajar memisahkan antara apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan tentang hal itu. Karena dua hal ini tidak selalu sama. Sesuatu bisa saja terjadi secara netral, tapi pikiran kita memberinya makna yang berat. Seorang teman menolak ajakan kita, itu fakta. Tapi kalau kita menambahkan pikiran, dia nggak mau temenan lagi, itu tafsir. Fakta bisa diterima, tafsir bisa diatur. Tapi kalau kita tidak membedakannya, kita akan terus hidup dalam tafsir yang melelahkan. Kadang cara terbaik menghadapi perasaan bukan dengan melawannya, tapi dengan mengenalinya. Coba tanyakan pada diri sendiri, setiap kali perasaan mulai bereaksi, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah aku benar-benar marah pada orang itu, atau aku cuma kecewa karena ekspektasiku sendiri tidak terpenuhi? Seringkali kita tidak marah pada orang lain, tapi pada bayangan yang kita buat tentang mereka. Kita menciptakan versi ideal orang lain di kepala, lalu marah ketika versi itu tidak sesuai kenyataan. Padahal mereka tidak pernah berjanji untuk memenuhi imajinasi kita. Mengelola perasaan juga berarti melatih pikiran untuk tidak mudah melekat. Ada hal-hal yang harus dibiarkan lewat begitu saja tanpa dimasukkan ke hati. Kalau semua hal kita tanggapi dengan emosi, maka hati akan jadi tempat yang terlalu sempit untuk hidup tenang. Belajar melepaskan artinya membiarkan sesuatu berlalu tanpa harus mencari makna di baliknya. Tidak semua kejadian punya pelajaran yang perlu kita pahami sekarang. Kadang cukup tahu bahwa itu bagian dari perjalanan. Yang sering orang lupa, membawa perasaan juga bisa menular. Kalau kita terbiasa bereaksi secara emosional, orang di sekitar akan ikut berhati-hati. Mereka takut bicara jujur karena tidak mau melukai. Lama-lama komunikasi jadi tidak jujur. Semua orang saling menahan diri, tapi bukan karena menghormati, melainkan karena takut menyinggung.
Padahal hubungan yang sehat tumbuh dari kejujuran, bukan dari saling menyenangkan. Untuk tidak mudah terbawa perasaan, seseorang harus punya ruang di dalam dirinya untuk menampung hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Ruang itu namanya penerimaan. Penerimaan bukan berarti pasrah, tapi memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai ekspektasi. Bahwa dunia tidak harus selalu mengerti, dan orang lain tidak harus selalu sejalan. Ketika kita punya ruang itu, maka hal-hal kecil tidak lagi mudah mengguncangkan. Kita tetap bisa merasakan, tapi tidak tenggelam. Belajar tidak membawa perasaan juga berarti belajar untuk mengenali diri sendiri. Karena kalau kita tidak tahu di mana titik lemah kita akan terus terpancing oleh hal-hal yang sama terus-menerus. Ada orang yang mudah tersinggung soal harga diri, ada yang sensitif soal perhatian, ada yang cepat marah kalau merasa diremehkan. Menyadari titik sensitif itu penting, supaya ketika perasaan mulai bereaksi, kita tahu sumbernya dari mana. Dengan begitu, kita bisa mengendalikan arah sebelum emosi mengambil alih. Ketenangan bukan berarti tidak punya perasaan, tapi tahu kapan harus menggunakannya. Ada waktu untuk merasakan dan ada waktu untuk berpikir. Ada saat di mana kita perlu bicara dan ada saat di mana diam lebih bijak. Membawa perasaan terlalu jauh justru membuat kita kehilangan keseimbangan itu. Maka belajar mengelola perasaan bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk tetap hangat tanpa terbakar. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Perasaan itu tidak pernah benar atau salah, tapi cara kita memperlakukannya bisa membawa kita ke arah yang benar atau sebaliknya. Saat kita terbiasa membawa sesuatu ke perasaan, sebenarnya yang terjadi bukan karena perasaannya terlalu kuat, tapi karena cara kita menanggapinya terlalu terburu-buru. Kita tidak memberi jeda antara rasa dan respon. Padahal di sela jeda itu ada ruang untuk berpikir. Disitulah kebijaksanaan tumbuh. Tapi ketika ruang itu hilang, yang muncul hanyalah reaksi spontan yang seringkali kita sesali di kemudian hari. Orang yang mudah terbawa perasaan cenderung hidup di dalam pusaran emosi. Setiap kejadian menjadi semacam gelombang yang mengguncang batin. Hati yang seharusnya jadi tempat beristirahat berubah jadi medan perang. Kita tidak lagi punya kedamaian, karena setiap ucapan orang bisa menjadi peluru yang menembus tenang kita. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita mulai kehilangan kepercayaan pada dunia. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita terlalu lama memandangnya dengan kacamata yang penuh luka. Kalau ditelusuri, kebiasaan membawa perasaan itu bisa berkembang karena dua hal: terlalu sering diabaikan atau terlalu sering dimanjakan. Orang yang sering diabaikan tumbuh dengan perasaan ingin selalu dianggap, sehingga setiap kali tidak diperhatikan, ia merasa dunia menolaknya. Sementara orang yang terlalu dimanjakan terbiasa mendapat respon sesuai keinginannya. Jadi ketika dunia tidak berjalan seperti yang diharap, ia menganggap itu bentuk ketidakpedulian. Dua-duanya sama-sama berbahaya karena membuat kita sulit menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu bisa berjalan dengan cara yang kita mau. Membawa sesuatu ke perasaan juga membuat hubungan sosial menjadi rapuh. Dalam pertemanan, kita mulai berhitung siapa yang lebih sering menghubungi, siapa yang lebih banyak mengerti. Dalam keluarga, kita mulai menuntut perhatian dengan cara yang berlebihan, merasa tidak disayang hanya karena tidak selalu dipuji. Dalam pekerjaan, kita merasa diremehkan hanya karena pendapat kita tidak diikuti. Padahal, dalam kehidupan sosial, tidak semua hal tentang kita. Dunia tidak selalu berputar di sekitar emosi kita. Dan kalau kita memaksakan itu, hubungan akan penuh drama yang melelahkan. Coba bayangkan hubungan dua orang yang sama-sama mudah tersinggung. Setiap kali satu pihak bicara, pihak lain merasa disindir. Setiap kali satu pihak diam, pihak lain merasa diabaikan. Tidak ada ruang untuk komunikasi yang sehat karena keduanya sibuk menafsirkan perasaan masing-masing. Di titik itu, perasaan tidak lagi menjadi jembatan, tapi jurang. Hubungan tidak rusak karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak prasangka. Dan prasangka itu lahir dari kebiasaan membawa sesuatu ke hati. Yang ironis, orang yang sering membawa perasaan justru sering merasa dirinya paling tulus. Mereka merasa, aku terlalu peduli, makanya aku mudah terluka. Tapi kadang, kepedulian itu bukan benar-benar peduli, melainkan keinginan untuk dikembalikan dengan cara yang sama. Ketika tidak mendapat respon yang diinginkan, ia merasa kecewa.
Padahal, kasih sayang sejati tidak selalu minta balasan. Kadang, yang membuat kita sakit bukan karena orang tidak peduli, tapi karena kita berharap mereka peduli dengan cara yang kita mau. Kalau terus dibiarkan, kebiasaan membawa perasaan juga bisa membuat seseorang kehilangan percaya diri. Karena setiap kali menghadapi kritik, ia merasa gagal. Setiap kali ada yang tidak sependapat, ia merasa salah. Lama-lama, ia takut bertindak, takut berbicara, takut mengambil keputusan karena khawatir menyinggung orang lain. Hidupnya dikendalikan oleh rasa takut dan keinginan untuk diterima. Padahal penerimaan sejati datang ketika kita tahu siapa diri kita dan tidak terlalu bergantung pada pengakuan luar. Satu hal yang sering dilupakan adalah orang lain tidak bisa selalu memahami perasaan kita karena mereka punya kehidupannya sendiri. Mereka juga punya beban, pikiran, dan caranya sendiri menghadapi dunia. Kadang kita menuntut terlalu banyak dari mereka, padahal mereka bahkan sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Maka, ketika kita belajar untuk tidak terlalu membawa sesuatu ke perasaan, sebenarnya kita sedang belajar untuk lebih berempati. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Perasaan itu seharusnya membantu kita memahami, bukan mengendalikan, tapi begitu kita membiarkannya memimpin tanpa filter akal, maka ia bisa menjadi penguasa yang kejam. Kita jadi sulit bersyukur karena selalu melihat yang kurang, sulit bahagia karena terlalu sibuk merasa tidak dipahami. Hidup yang seharusnya sederhana jadi rumit karena hati terlalu peka terhadap hal-hal kecil. Satu ucapan yang tidak sesuai selera bisa merusak suasana hati seharian. Satu tindakan kecil dari orang lain bisa mengubah pandangan kita sepenuhnya. Kita seperti hidup di tepi jurang emosi yang setiap saat bisa runtuh hanya karena satu sentuhan kecil. Membawa sesuatu ke perasaan juga bisa membuat kita lupa pada realitas. Misalnya saat seseorang mengkritik kita dengan maksud baik, kita malah sibuk merasa diserang. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk belajar, padahal kritik bisa menjadi cermin yang membantu kita berkembang. Tapi kalau kita menolak semua masukan hanya karena tidak nyaman di hati, kita akan berhenti di tempat. Dunia akan terus berjalan, sementara kita sibuk melindungi harga diri yang rapuh. Ada waktu di mana kita harus belajar berkata pada diri sendiri, tidak semua hal tentang aku. Itu kalimat sederhana tapi punya kekuatan besar. Karena begitu kita bisa memisahkan antara kejadian dan identitas diri, hidup jadi jauh lebih ringan. Ketika seseorang marah, belum tentu karena kita. Ketika seseorang diam, belum tentu sedang kecewa pada kita. Ketika seseorang pergi, belum tentu kita tidak cukup baik. Kadang, orang hanya sedang menghadapi hidupnya sendiri, tapi kita terlalu sering menjadikannya tentang diri kita. Hidup akan jauh lebih tenang kalau kita tidak selalu merasa menjadi pusat dari setiap kejadian. Karena semakin kita merasa dunia berputar di sekitar kita, semakin mudah kita terluka. Tapi kalau kita mulai memahami bahwa setiap orang punya cerita, maka hati akan lebih lembut. Kita tidak akan cepat menilai, tidak cepat bereaksi, dan tidak cepat merasa disakiti. Kita akan lebih fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Belajar untuk tidak membawa sesuatu ke perasaan juga berarti belajar untuk menenangkan diri saat emosi muncul. Karena reaksi pertama tidak harus diikuti. Marah, tersinggung, sedih, semua itu wajar, tapi bukan alasan untuk langsung bereaksi. Tarik nafas, beri waktu, lihat ulang situasi dari kacamata yang lebih luas. Kadang, hanya butuh satu malam tidur untuk membuat masalah yang besar terasa kecil keesokan harinya. Yang paling penting, kita perlu sadar bahwa perasaan itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenali. Kita bisa marah tanpa harus meledak, kecewa tanpa harus menyalahkan, sedih tanpa harus menutup diri. Dengan begitu, kita tidak lagi diperbudak oleh emosi, tapi menjadi pengendali yang bijak atasnya. Perasaan tetap ada, tapi tidak lagi mendikte arah hidup. Membawa sesuatu ke perasaan memang manusiawi, tapi menjadikannya kebiasaan adalah pilihan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita menanggapinya. Dan disitulah letak kebebasan sejati, ketika hati tidak lagi tergantung pada dunia luar untuk tenang. Ada hal menarik tentang perasaan. Semakin kita menuruti arah yang ditunjukkannya, semakin dalam kita terjebak di dalam labirinnya. Saat seseorang terlalu larut dalam perasaan, dia mulai kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu secara objektif. Misalnya, ketika seseorang kecewa dengan sahabatnya, dia mungkin mulai melihat semua tindakan sahabat itu sebagai bentuk pengkhianatan, padahal belum tentu. Ia akan mulai menciptakan cerita di kepalanya, membangun dugaan, dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan perasaan, bukan kenyataan. Inilah bahaya yang seringkali tak disadari. Kita bukan lagi pengendali dari emosi,
tapi justru dikendalikan oleh emosi itu sendiri. Ketika hidup dijalani dengan cara seperti ini, semua hal kecil bisa jadi besar. Kata-kata orang bisa terasa menusuk, situasi netral bisa terasa menyerang, bahkan saran baik bisa dianggap sindiran. Orang yang mudah terbawa perasaan sebenarnya bukan orang lemah, tapi orang yang belum tahu bagaimana cara mengelola energi emosinya dengan sehat. Ia tidak tahu bahwa setiap perasaan yang datang sebenarnya bukan untuk dibiarkan menguasai, tapi untuk dipahami dan dilepaskan dengan bijak. Banyak orang terjebak di tahap ini, terus mengulang pola yang sama karena tidak belajar mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Emosi adalah sinyal, bukan perintah. Marah bukan berarti harus berteriak. Sedih bukan berarti harus menarik diri. Cemburu bukan berarti harus menuduh. Tapi banyak orang salah membaca sinyal itu. Mereka pikir perasaan adalah bukti kebenaran, padahal perasaan hanyalah cermin dari apa yang sedang kita yakini saat itu. Kalau keyakinan kita salah, maka cerminnya juga akan memantulkan hal yang keliru. Misalnya ketika kita yakin bahwa semua orang tidak bisa dipercaya, maka sekecil apapun tindakan orang lain akan terasa seperti pengkhianatan. Begitu juga sebaliknya, jika kita yakin dunia ini penuh kebaikan, maka bahkan kesalahan orang pun bisa kita lihat sebagai proses belajar. Semua tergantung dari cara kita menafsirkan perasaan itu sendiri. Bahaya terbesar dari terbawa perasaan adalah kehilangan keseimbangan antara hati dan logika. Seseorang bisa menjadi impulsif, bertindak sebelum berpikir, lalu menyesal setelah semuanya terjadi. Ia bisa menyakiti orang lain hanya karena salah tafsir, atau menghancurkan hubungan hanya karena emosi sesaat. Tidak sedikit orang yang menyesal setelah berkata kasar, memutus hubungan, atau membuat keputusan besar saat sedang dikuasai perasaan. Setelah semuanya tenang, barulah muncul rasa bersalah, tetapi saat itu sudah terlambat. Inilah mengapa mengendalikan perasaan bukan berarti menekan emosi, melainkan memberi jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang akan dilakukan. Ada perbedaan besar antara merasakan dan mengidentifikasi diri dengan perasaan itu. Ketika kita marah dan berkata, "Aku marah," sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika kita berkata, "Aku adalah kemarahan itu," kita telah mengizinkan perasaan tersebut menjadi identitas kita. Disinilah kekacauan mulai muncul. Orang yang selalu membawa perasaan dalam setiap hal biasanya sulit melihat realitas sebagaimana adanya. Ia akan mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya, seperti dunia berputar di sekitarnya. Padahal tidak semua hal yang terjadi adalah tentang kita. Kadang orang hanya lelah, kadang mereka sibuk, kadang mereka tidak bermaksud menyakiti. Namun karena terbawa perasaan, semuanya terasa personal. Ketika hidup dijalani dengan cara demikian, batin pun cepat lelah. Setiap percakapan bisa menimbulkan luka baru. Setiap candaan terasa seperti ejekan. Setiap perubahan sikap orang terasa mencurigakan. Hidup jadi penuh dugaan dan kecurigaan, bukan karena dunia begitu jahat, tapi karena hati terlalu sensitif menafsirkan semuanya. Orang yang mudah terbawa perasaan seringkali juga menjadi sangat defensif, selalu merasa diserang, selalu butuh dimengerti, tapi jarang mau berusaha memahami. Akibatnya hubungan dengan orang lain menjadi tegang, karena energi emosionalnya terlalu berat untuk ditanggung bersama. Namun, ada hal yang menenangkan. Semua ini bisa dipelajari dan diperbaiki. Tidak ada yang lahir dengan kemampuan mengelola perasaan secara sempurna. Bahkan orang yang tampak tenang pun pernah berjuang melawan gejolak emosinya sendiri. Kuncinya adalah kesadaran. Menyadari apa yang dirasakan tanpa langsung menilainya. Misalnya saat merasa tersinggung, jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tentang mereka atau tentang aku? Kadang yang menyakitkan bukan kata-kata orang lain, tapi luka lama dalam diri yang belum sembuh. Dengan cara ini, kita mulai melihat perasaan bukan sebagai musuh, tapi sebagai pesan yang membawa kita untuk mengenal diri lebih dalam. Melatih diri agar tidak terbawa perasaan bukan berarti menjadi dingin atau tidak punya empati. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi matang secara emosional, tahu kapan harus merasakan dan kapan harus melepaskan. Orang yang matang secara emosi bukan berarti tidak pernah sedih, marah, atau kecewa. Ia tetap merasakannya, tapi tidak membiarkan perasaan itu menguasai arah hidupnya. Ia belajar bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan emosi, karena beberapa hal hanya butuh pemahaman. Kadang, diam lebih kuat dari debat. Kadang melepaskan lebih bijak daripada mempertahankan. Dan kadang menenangkan diri lebih berharga daripada mencari pembenaran. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, mudah sekali terbawa perasaan oleh hal-hal kecil. Komentar di media sosial, respon yang terlambat, atau kata-kata yang disalahpahami. Tapi jika setiap hal kecil kita jadikan besar, kita hanya akan membuat hati kita sempit.
Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan apa kata orang atau menanggapi semua hal dengan perasaan. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda. Waktu sejenak untuk menarik nafas, memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak. Karena tidak semua yang kita rasakan harus dibawa ke hati, dan tidak semua yang ada di hati harus ditunjukkan ke dunia. Jika seseorang mampu menjaga jarak antara perasaan dan tindakan, ia akan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Ia akan tahu kapan harus peduli dan kapan harus berhenti. Ia tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang tidak penting, karena tahu bahwa tidak semua emosi perlu dijadikan drama. Saat sudah sampai di tahap ini, hidup terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih jernih. Ia tidak kehilangan rasa, tapi ia tahu cara menjaga agar rasa itu tidak menghancurkannya. Apakah kamu pernah menyadari bahwa terkadang yang membuat kita menderita bukan karena orang lain menyakiti kita, tetapi karena kita terlalu menahan perasaan itu sendiri? Ya, kita seringkali memperpanjang penderitaan dengan terus memikirkan hal yang sudah berlalu. Padahal jika kita belajar melepaskan, hidup akan terasa jauh lebih tenang. Inilah inti dari tidak membawa segala hal ke perasaan. Bukan berarti menolak emosi, tapi membiarkan emosi itu datang dan pergi seperti ombak, tanpa harus menenggelamkan diri di dalamnya. Pada akhirnya, semua yang berkaitan dengan perasaan kembali pada satu hal. Seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah sekali terombang-ambing oleh emosi, karena ia belum memiliki jangkar yang menahan setiap gelombang batin. Ia akan mudah marah tanpa tahu kenapa, mudah tersinggung tanpa alasan jelas, dan mudah kecewa karena harapannya selalu ditumpukan pada hal di luar dirinya. Tapi begitu seseorang mulai memahami isi hatinya sendiri, dari mana datangnya rasa marah, apa sumber rasa takutnya, apa makna di balik kesedihannya, disitulah ia mulai berkuasa atas dirinya. Ia bukan lagi korban dari perasaannya, melainkan penuntun yang tahu kemana arah yang harus diambil. Ketenangan batin bukan datang karena tidak punya masalah, tapi karena tidak semua masalah dibawa ke dalam perasaan. Kadang orang yang paling damai bukanlah yang hidupnya paling mulus, tapi yang paling bisa menata hatinya di tengah kekacauan. Ia tidak menolak perasaan yang datang, tapi ia juga tidak larut di dalamnya. Ia tahu setiap rasa hanya sementara. Marah akan reda, sedih akan berlalu, kecewa akan sembuh. Seperti hujan yang akhirnya berhenti, begitu pula badai dalam hati akan menemukan ujungnya jika kita tidak menahannya untuk tetap turun. Namun, sebagian orang justru menahan perasaan itu terlalu lama. Mereka memeluk sakitnya, mengulang cerita lamanya, seakan-akan dengan mengingatnya terus, luka itu akan menjadi lebih bermakna. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, luka yang terus dipegang tidak akan sembuh. Ada saatnya kita harus belajar melepaskan, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa membawa segalanya ke hati hanya akan membuat perjalanan hidup terasa berat. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti membiarkan rasa itu menguasai arang langkah. Setiap manusia memiliki sisi rapuh, dan itu wajar. Tapi membiarkan sisi rapuh itu memimpin setiap keputusan adalah bentuk ketidakadilan pada diri sendiri. Hidup terlalu berharga untuk dijalani dalam bayang-bayang perasaan yang tidak terkelola. Jika terus terbawa oleh emosi, kita akan terus menunda kedewasaan. Karena sesungguhnya, tanda seseorang sudah dewasa bukan pada seberapa cepat dia bereaksi, tapi seberapa tenang dia mampu menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Tidak membawa segalanya ke perasaan bukan berarti menjadi acuh. Justru disitulah letak kematangan. Orang yang tidak mudah baper bukan orang yang tidak punya hati, tapi orang yang sudah belajar menata hatinya. Ia tahu bahwa tidak semua kata harus dipercaya, tidak semua sikap orang harus ditafsirkan, dan tidak semua kejadian perlu direspon dengan emosi. Ia memilih untuk tetap tenang, karena ia tahu ketenangan adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli. Dalam ketenangan itulah, seseorang bisa berpikir jernih, melihat segala sesuatu dari berbagai sisi, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Sebuah kesalahan besar yang sering dilakukan manusia adalah menganggap bahwa perasaan adalah ukuran kebenaran. Padahal perasaan hanya reaksi. Ia bisa salah, bisa berubah, bahkan bisa menipu. Kadang yang kita kira cinta hanyalah keinginan untuk diakui. Kadang yang kita kira kecewa hanyalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kadang yang kita kira kebencian hanyalah bentuk luka yang belum sempat sembuh. Jika kita terus mempercayai setiap emosi tanpa mengujinya, maka kita akan menjadi budak dari sesuatu yang tidak tetap. Salah satu cara terbaik untuk tidak terbawa perasaan adalah
dengan belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Hidup memang tidak selalu adil, dan orang lain tidak akan selalu memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Tapi bukan berarti kita harus menjadi pahit karenanya. Kadang menerima kenyataan apa adanya justru jauh lebih menenangkan daripada terus memaksa hal yang tak bisa diubah. Dari penerimaan itulah lahir kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tetap tenang meski disakiti, untuk tetap tersenyum meski kecewa, dan untuk tetap maju meski hati sempat terluka. Kita juga perlu belajar membedakan antara apa yang harus dirasakan dan apa yang harus dilepaskan. Tidak semua perasaan pantas dipertahankan. Beberapa hanya datang sebagai pengingat, bukan untuk dijadikan rumah. Perasaan sakit, kecewa atau marah bisa menjadi guru yang baik jika kita tahu cara mendengarnya. Mereka menunjukkan bagian mana dari diri kita yang masih perlu disembuhkan. Tapi setelah pesan itu kita pahami, jangan biarkan perasaan itu tinggal terlalu lama, karena semakin lama kita menyimpannya, semakin dalam ia menancap. Ada kalanya, kita perlu mengingat bahwa manusia lain juga memiliki perasaannya sendiri. Kadang mereka berkata atau bertindak dengan cara yang tidak kita sukai, bukan karena ingin menyakiti, tapi karena mereka juga sedang berjuang dengan emosi mereka. Jika kita bisa memahami hal itu, kita tidak akan mudah terbawa perasaan. Kita akan mulai melihat manusia bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesama pejalan yang juga punya luka, takut dan harapan seperti kita. Dari pemahaman itu, lahirlah empati. Dan dari empati, tumbuhlah kedamaian dalam hubungan. Perasaan memang bagian penting dari hidup, tapi ia bukan satu-satunya kompas. Ada akal, ada nilai, ada kesadaran yang membantu kita menyeimbangkannya. Jika hanya mengandalkan perasaan, hidup seperti kapal yang dikemudikan angin. Kemana arah emosi bertiup, ke sana kita terbawa. Tapi jika kita punya kesadaran untuk memegang kemudi, kita bisa mengarahkan diri ke tempat yang lebih tenang, meski ombak sedang tinggi. Disitulah letak kedewasaan emosional. Bukan menghilangkan perasaan, tapi mengarahkan perasaan agar berjalan seiring dengan akal sehat. Terlalu terbawa perasaan membuat seseorang sulit bahagia. Dia selalu sibuk menafsirkan setiap hal, membayangkan yang tidak-tidak, dan berjuang melawan pikiran yang ia ciptakan sendiri. Padahal kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Semakin kita ingin mengontrol apa yang di luar diri, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Jadi cara terbaik untuk menemukan kedamaian adalah dengan menyerahkan hal-hal yang bukan tanggung jawab kita kepada waktu dan fokus memperbaiki apa yang bisa kita kendalikan: sikap, respon, dan hati. Perasaan bisa menjadi teman terbaik jika kita tahu bagaimana memperlakukannya. Tapi jika kita membiarkannya berkuasa tanpa kendali, ia bisa menjadi racun yang perlahan-lahan merusak hubungan, pikiran, dan ketenangan batin. Maka setiap kali hati terasa sesak karena ucapan atau perlakuan orang lain, cobalah berhenti sejenak. Jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan langsung merasa diserang. Kadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit ruang untuk menenangkan pikiran sebelum membuat keputusan yang nanti kita sesali. Hidup akan jauh lebih damai ketika kita tidak membawa segala sesuatu ke perasaan. Kita bisa mulai menikmati hal-hal sederhana tanpa harus menafsirkan semuanya secara pribadi. Kita bisa menerima perbedaan tanpa merasa terancam, bisa tersenyum tanpa memaksakan orang lain untuk setuju, dan bisa bahagia tanpa alasan yang rumit. Di titik ini kita mulai memahami bahwa kedewasaan bukan tentang seberapa kuat menahan air mata, tapi seberapa tenang menghadapi badai dalam diri tanpa kehilangan arah. Jadi, jika hari ini kamu merasa tersinggung, kecewa atau marah karena seseorang atau sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentang mereka atau hanya tentang cara hatimu menafsirkan? Kadang yang perlu diubah bukan dunia luar, tapi cara kita memandangnya. Dan ketika kita mampu mengubah cara pandang itu, dunia pun terasa lebih ringan. Pada akhirnya, bahaya terbesar dari membawa segalanya ke perasaan bukanlah kesedihan, tapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena begitu kita menyerahkan kendali hidup pada emosi, kita kehilangan kemampuan untuk memilih dengan sadar. Tapi saat kita belajar menyeimbangkan hati dan pikiran, kita bukan hanya menjadi lebih tenang, tapi juga lebih kuat. Kita belajar mencintai tanpa terikat, peduli tanpa terseret, dan hidup tanpa tersesat dalam perasaan sendiri. Hidup ini bukan tentang mematikan rasa, tapi tentang menuntun rasa agar berjalan seiring dengan kesadaran. Dengan begitu, kita bisa benar-benar hidup, bukan sekedar bereaksi terhadap apa yang terjadi, tapi meresapi setiap pengalaman dengan bijak. Dan di titik itulah, kita akhirnya mengerti
Perasaan bukan untuk dibawa ke hati, melainkan untuk dipahami, dilepaskan, dan dijadikan pelajaran agar kita semakin mengenal arti tenang.